Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Badria, yang kedua Nurul Mahmuda, yang ketiga Erna Yunitawati, terakhir saya sendiri Zainur Ridho akan mempresentasikan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Badria akan menyampaikan ayat-ayat muhkamat. Erna Yunitawati akan mempresentasikan ayat-ayat mutasyabihat. Saya sendiri Zainur Ridho akan menyampaikan perbedaan pendapat mengenai ayat muhkamat dan mutasyabihat. Terakhir Nurul Mahmuda akan menyampaikan hikmah ayat muhkamat dan mutasyabihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia, kelas A2 PJJ-PAI, NIM 22811300069, studi Al-Quran, dosen pengampu Bapak Muhammad Aufal Minan MPD. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul muhkamat dan mutasyabihat. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang muhkamat. Apa itu muhkamat? Muhkamat secara terminologi merupakan ayat, secara maknanya jelas dan langsung dapat dipahami tanpa melalui takwil. Ayat-ayat muhkamat terdiri dari ayat-ayat tentang tauhid yang menjelaskan tentang keesaannya Allah dan juga menerangkan tentang ibadah yang wajib dilakukan seperti zakat, sholat, puasa, dan pergi haji. Contoh ayat-ayat muhkamat terdapat pada surat Hud ayat 1, terdapat pada surat Yunus ayat 1, terdapat pada surat At-Toha ayat 82, terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 4, dan terdapat pada surat Asy-Syura ayat 11. Surat Hud ayat 1 yaitu menjelaskan tentang peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam surat Yunus ayat 1 menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat At-Toha ayat 82 dijelaskan bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang mau bertobat. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 menjelaskan tentang keesaannya Allah, tidak ada yang serupa dan sama dengan apapun, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah sebagai pencipta yang menciptakan makhluk-makhluknya secara berpasang-pasangan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan keesaannya Allah dan juga kekuasaannya Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga berguna bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yunitawati. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang contoh ayat mutasyabih. Seperti misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, baik itu hamba-hambanya yang mau bertobat maupun tidak. Namun ayat ini dijelaskan lagi dalam surat Toha ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Yang artinya bahwa Allah hanya akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang benar-benar bertaubat
Jadi maksud dari surat Az-Zumar ayat 53 bahwa Allah akan mengampuni dosa dari hamba yang betul-betul bertaubat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan perbedaan pendapat ulama mengenai ayat muhkamat dan mutasyabihat. Di sini yang akan saya sampaikan itu ada 3 pendapat para ulama terkait dengan muhkamat dan mutasyabihat. Pendapat ulama pertama itu menyampaikan, yang pertama pendapat ulama, seluruh ayat Al-Quran adalah muhkamat, ayat muhkamat, berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Hud ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun ukimat ayatu Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, kitab ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Jadi pendapat pertama, seluruh ayat Al-Quran itu masuk ayat muhkamat. Yang kedua, maka bertolak belakang, malah keseluruhan ayat Al-Quran itu termasuk pada ayat mutasyabihat. Pendapat yang kedua sama-sama juga berdasarkan pada Al-Quran. Jadi ulama yang berpendapat yang kedua ini berdasarkan Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan masani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Pendapat yang kedua ini beda, artinya bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Pendapat terakhir ini mengambil dari pendapat yang pertama dan yang kedua. Dan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengambil pendapat yang terakhir ini. Berpendapat bahwa seluruh Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat dan mutasyabihat, berdasarkan pada Al-Quran juga, yaitu pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Artinya, dialah yang menurunkan Alkitab Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, dari beberapa pendapat, yang 3 pendapat ini yang sering dipakai oleh para ulama adalah pendapat yang terakhir, yaitu
seluruh ayat Al-Quran terdiri dari muhkamat dan mutasyabihat. Oleh sebab itu, dari beberapa perbedaan pendapat ini, kita bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada yang keliru atau salah mengenai pendapat-pendapat ulama. Karena maqalah mengatakan bahwa khilaful ummah rahmatun, perbedaan ummah itu menjadi rahmat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf yang tiada batasnya. Hikmah ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat menjadi keuntungan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan bahasa Arab agar mudah memahami dan menuntut kehati-hatian untuk memahami ayat secara liar. Bagi ayat mutasyabihat untuk orang yang minim berbahasa Arab, ayat muhkamat dapat dengan mudah dipahami tanpa kebingungan dan menuntut agar seseorang lebih ke dalam mendalami ilmu Al-Quran yang ingin memecahkan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat memberikan kemudahan untuk menghayati maksud ayat, dan ayat mutasyabihat memberikan gambaran kelemahan manusia. Dengan ilmunya yang terbatas harus mencari maksud ilahi yang tersirat dalam sebuah ayat.